Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Arifin. Pada hari ini saya bertugas sebagai MC sekaligus moderator dan akan memimpin acara sosialisasi simulasi wisuda Unsada ke-31. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para panitia Unsada yang telah hadir, dan tak lupa juga para calon wisudawan Universitas Dharma Persada yang kami banggakan. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Wisuda Unsada ke-31. Kemudian pemutaran video simulasi Wisuda Unsada ke-31. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Karena waktu kita singkat, hanya 45 menit, maka langsung saja kita menuju ke susunan acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Ketua Panitia Wisuda ke-31 kepada Bapak Dr. Ade Supriyatna, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada MC Dr. Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat untuk kita semua ya. Saya ucapkan pertama, terima kasih sudah bergabung pada acara sosialisasi teknis pelaksanaan wisuda ke-31. Yang kedua, saya ucapkan juga selamat atas kelulusannya ya, dan sudah berjuang mungkin ada yang 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya ya. Oke, pada saat ini kita akan melaksanakan acara sosialisasi pelaksanaan wisuda ke-31. Wisuda ke-31 akan dilaksanakan secara daring ya, secara daring, dan nanti ada perwakilan lulusan terbaik, 1 prodi 2 orang. Selain itu, ada perbedaan dengan wisuda yang tahun lalu ya, nanti akan dijelaskan melalui video, dan kita akan dalami nanti pas tanya jawab. Pada tahun ini kita pakai metode PIN, jadi kalian yang daring, yang di rumah, nanti tetap bisa eksis melalui Zoom ya. Nah, adapun alasan kenapa daring, harusnya sudah tidak diperdebatkan, tapi alasannya adalah yang pertama karena kondisi duren sawit yang masih zona kuning, yang kedua COVID masih sebuah ancaman, terbukti saat ini beberapa rumah sakit kembali menerima pasien COVID ya. Yang ketiga, kalau misalnya ada vaksin dan sebagainya, itu bukan alasan, karena saat ini saja penerbangan sudah diperketat kembali dengan mengharuskan yang sudah vaksin itu pakai PCR. Jadi tetap ancaman COVID itu, vaksin ataupun belum, akan berdampak kepada semua. Gitu ya. Jadi pada saat ini kita tidak berdebatkan lagi tentang itu, diskusi tentang itu, tapi kita akan diskusi tentang pelaksanaan wisuda ke-31, teknisnya seperti apa yang harus dipersiapkan, dan sebagainya. Ya, selamat mengikuti acara sosialisasi ini. Ya. Saya kembalikan ke MC, silakan untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Dr. Ade Supriyatna. Untuk selanjutnya adalah pemutaran video teknis simulasi wisuda Unsada ke-31. Untuk para calon wisudawan dan wisudawati diharap untuk memperhatikan, dan sekiranya nanti ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusikan di sesi selanjutnya. Harap diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kami banggakan, calon wisudawan Universitas Dharma Persada yang ke-31. Berikut ini adalah simulasi wisuda. Tata cara pendaftaran. Pendaftaran bisa dimulai dengan mengisi Google Form yang telah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya, melengkapi data-data yang diperlukan yaitu scan KTM, SKL, foto 4x6, kemudian pembayaran wisuda, sertifikat vaksin bagi calon wisudawan yang belum melakukan vaksinasi agar bisa membuat surat penundaan vaksinasi oleh dokter. Dan yang terakhir, mengisi daftar kehadiran di Google Form H-1 sebelum pelaksanaan wisuda. Persiapan perangkat. Para peserta yang melaksanakan wisuda melalui room Zoom meeting, pastikan koneksi internet terhubung dengan baik dan mempersiapkan tempat yang nyaman. Dalam pelaksanaan wisuda virtual, dipersilakan masuk 1 jam sebelum acara dimulai. Wisudawan melakukan registrasi ulang. Tata tertib pakaian. Tata tertib pakaian untuk wisudawan memakai baju kemeja putih lengan panjang, dasi, celana hitam, dan sepatu pantofel. Wisudawati mengenakan baju kebaya bebas sopan atau baju nasional. Tali toga dipakai dengan rapi di sebelah kanan. Pakaian pendamping laki-laki mengenakan jas atau batik, dan pakaian pendamping wanita mengenakan batik atau kebaya nasional. Pastikan aplikasi Zoom Meeting sudah diinstal dengan versi terbaru. Pastikan setting kamera dengan kualitas terbaik atau HD dan aktif selama prosesi berlangsung. Kemudian, menggunakan virtual background yang sudah ditentukan oleh panitia. Tata tertib prosesi tapping di Graha Wirabakti. 1. Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal fakultas yang akan melaksanakan tapping atau pengambilan video dan foto. 2. Pastikan sudah membawa perlengkapan untuk persiapan tapping seperti baju yang sudah ditentukan oleh panitia. 3. Pengambilan baju toga di aula saat persiapan tapping dengan menerapkan protokol kesehatan. 4. Bagi wisudawan yang tidak bisa mengikuti tapping, maka bisa mengirimkan videonya ke alamat email wisuda31.insada@gmail.com. Berikut ini adalah tampilan Zoom virtual kita dan prosesi pindah kunci yang kita lakukan di tapping di Graha Wirabakti dan akan kita tampilkan di 30 November saat pelaksanaan wisuda. Dan ini adalah tampilan saat teman-teman virtual di rumah bersama keluarga yang akan kita tampilkan secara bergantian. Berikut ini adalah rekaman video yang diambil di rumah, kemudian dikirimkan ke panitia lambat tanggal 1 sampai dengan 10 November.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sekilas pelaksanaan teknis untuk wisuda Unsada ke-31 yang akan dilaksanakan pada 30 November 2021. Sebelum menuju ke acara selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali bahwa dalam serangkaian acara wisuda ini kita juga melakukan sayembara dan juga ada door prize, di mana untuk sayembara ini nanti akan dipilih 5 pemenang dan juga untuk door prize akan dipilih 3 pemenang. Saya berharap di sini para calon wisudawan dan wisudawati berperan aktif dan turut menyukseskan kegiatan ini dan bergabung dalam sayembara dan aktif dalam kegiatan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh Ibu Nur Syamsiah. Kepada Ibu Nur dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC. Selamat siang adik-adik calon wisudawan semua. Untuk saat ini kita akan melakukan sesi tanya jawab 2 termin, yaitu termin pertama diisi dengan 3 pertanyaan dan termin kedua dengan 2 pertanyaan. Bagaimana panitia teknisnya, apakah melalui chat atau bisa raise hand? Chat sudah dibuka. Oke, silakan yang ingin bertanya untuk 5 pertanyaan boleh ditanyakan di chat room ya, tetapi seputar prosesi pelaksanaan tapping dan acara pada hari H, yaitu wisuda. Silakan. Boleh raise hand. Boleh raise hand. Hah? Boleh. Hah? Silakan yang raise hand. Oke. Ini dari ada pertanyaan. Ya, ini di sini ada pertanyaan dari kawannya. Selamat pagi, ini ya. Ya. Tadi disebutkan bisa tapping video di rumah. Apa tetap butuh surat swab untuk tapping video di rumah? Begini, kalau untuk surat swab ini, ya kan ini untuk diperuntukkan untuk yang datang atau masuk ke dalam kampus. Tetapi artinya ketika kita mengisi data pendaftaran itu memang diwajibkan atau diberikan surat swab atau surat vaksin atau keterangan belum vaksin. Barangkali kemungkinan dari calon wisudawan ini akan dipanggil sebagai perwakilan dari prodi, maka kita perlu antisipasi di depan supaya di belakang tidak terlalu tidak terlalu terburu-buru untuk mempersiapkan surat-surat tersebut. Ya, jika memang ada surat vaksin, sudah ada sertifikasi vaksin, silahkan diposting. Dan untuk di rumah itu boleh, ya ini berarti di rumah masing-masing kan ya, artinya tidak diperlukan ya untuk swabnya, cuma swab ini kita peruntukkan atau sertifikat vaksin itu kita peruntukkan bagi yang kita undang ke area kampus. Demikian. Kemudian sebentar ya, nah ini ya. Banyak ya.
Oke, saya menjawab dari pertanyaan adik Regita ya. Di sini Anda menanyakan untuk tapping katanya per jurusan. Oke, nanti tapping itu akan dibagi jadwalnya. Insya Allah dalam minggu ini kita sudah share jadwal per fakultas dan prodi. Lalu kemudian, kemudian jika ada yang berhalangan pada waktu tapping yang sudah ditentukan secara bersama-sama, kami nanti melihat kondisi. Jika ada yang tidak berkesempatan hadir, kami akan menyediakan waktu khusus ya, yang nantinya akan kami beritahukan setelah tapping utamanya itu akan setelah tapping utamanya sudah kita laksanakan. Kemudian saya menjawab lagi dari kawannya menanyakan jika perangkat untuk Zoom tidak mendukung penggunaan virtual background, ini perangkat Zoom-nya ya Mbak ya, atau perangkat atau keadaan di sekeliling rumahnya boleh tidak menggunakan virtual background, tapi diusahakan untuk bisa kita tampilkan atau bisa Anda tampilkan virtual atau menggunakan virtual background. Oke, udah. Oke, tadi udah sama ya. Ini mengenai virtual background dan mengenai tapping. Jadi kalau tidak support, boleh silakan tidak menggunakan. Oke, yang raise hand. Oke, yang raise hand. Muhammad sama Hasanah. Muhammad Zikri, silakan. Muhammad Zikri. Enggak. Silakan Muhammad Zikri, dinyalakan mic-nya, di unmute. Muhammad Zikri, di unmute dan dinyalakan kameranya. Belum ada. Lanjut Hasanah Putri, silakan di unmute mic-nya dan dinyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau nanya, toganya itu nanti dikirim pas kapan ya, Bu? Jika memang ada di luar kota, jika memang ada di sekitar Unsada atau di Jakarta, ya untuk tapping video itu sekaligus akan ada pembagian toga. Ya, jika masih sekitar Unsada atau masih di Jakarta atau daerah Bekasi yang jangkauannya tidak di luar kota Jakarta, itu Mas ini ya udah sudah Mbak Hasana. Bu, kalau di luar kota gimana, Bu? Di luar Jakarta? Di luar Jakarta daerah di Pekanbaru, di Riau. Pekanbaru kita akan kirimkan, berarti tolong ya dalam form pendaftaran itu kan ditulis ya domisili maupun alamat KTP ya, tolong dibuat sejelas-jelasnya agar kami dengan mudah untuk mengirimkan toga ke daerah atau tempat Anda berada. Lalu kemudian
berarti tapping dilakukan oleh orang tua ya, orang tua sendiri karena tidak bisa berkesempatan untuk ke kampus, gitu ya Mbak Hasna? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Lanjut. Video kapan? Untuk video dengan tapping video di rumah itu paling lambat pengiriman tanggal 10 November. Ya. Tanggal 10 November sudah harus kami terima karena kami akan melaksanakan proses editing agar pada saat hari H-nya pada session acara pelantikan wisudawan nanti video Anda dan foto Anda itu bisa tampil. Lanjut. Ya, silakan Mbak Erni, dinyalakan kameranya, di mic-nya di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, pada saat perekaman video tapping, apakah orang tua diperizinkan untuk hadir Bu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Erni pertanyaannya. Mohon maaf, untuk video tapping hanya dihadiri oleh calon wisudawan saja untuk menghindari adanya kerumunan. Karena bisa jadi dalam proses tapping ini bukan hanya puluhan yang datang, tapi bisa ratusan yang datang. Ya, terima kasih. Belum lagi nanti ada perangkat dari pejabat-pejabat di Unsada. Oke, begitu demikian Mbak Erni. Terima kasih. Rizky, enggak apa-apa. Silakan Mbak Rizky Anggreni, dinyalakan kameranya dan di unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin izin bertanya untuk yang pengambilan toga. Ini kan saya masih di daerah, memang di luar Jakarta, tapi daerah Ciputat. Ini masih menjangkau. Apakah boleh saya ke kampus untuk mengambil toga tersebut? Pengambilan, terima kasih Mbak Rizky. Pengambilan toga itu akan nanti dilihat lagi, nanti simulasi yang tadi kami tayangkan akan kembali kami kirimkan melalui email. Jadi supaya bisa dipelajari. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan lanjut Mbak Patricia. Patricia, dinyalakan kameranya dan di unmute. Selamat pagi Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya mau tanya juga nih, masalah tapping. Masih bingung sih saya itu tappingnya. Itu tappingnya memang harus pakai toga gitu kan Bu? Ya. Nah, sementara toganya tadi yang saya dengar itu kan minimal pengiriman tanggal 10 November ya Bu? Nah, itu kalau saya kebetulan kan ada di Solo, Jawa Tengah. Nah itu kalau mengirim tapping itu berarti pas maksimalnya tanggalnya tuh tanggal berapa ya Bu? Mohon maaf, pengiriman toga yang dimaksud 10 November itu adalah pengiriman video tapping. Oh, video oleh tapping. Kalau melakukan tappingnya di rumah. Jadi kami pastikan bahwa sebelum berakhirnya masa pengiriman itu, pengiriman video itu, toga sudah kami kirimkan. Oh, berarti baju toga dan perlengkapannya itu sebelum tanggal 10 kan ya Bu? Iya, pasti. Oh ya, oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Ya, kami lanjutkan. Silakan Mbak Safira Febriani untuk menyalakan kamera dan di unmute. Maaf tidak bisa menyalakan kamera. Sebelumnya Bu mau bertanya kalau misalnya tadi Mbak Syafira? Iya, maaf Bu tidak bisa menyalakan kamera. Untuk tadi bertanya kalau misalnya video tapping dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 10 di kampus dan diberi jadwalnya segera. Suara siapa ini?
Safira, suaranya maaf agak kecil sekali. Sebentar, Bu. Ya, coba lagi Mbak Safira, saya Halo, kurang selamat. ya. Oke. Tadi untuk info tapping dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 10 November dan jadwalnya akan dikirimkan segera. Ya. Terus untuk kita video tapping ke kampus harus membawa swab atau vaksin 2 kali saja cukup. Dan satu lagi, kalau misalnya sampai jadwal tersebut ternyata kita belum bayar untuk wisuda, bagaimana ya Bu? Kalau misalnya sebelum tanggal 6 dapat jadwalnya. Ya, maaf. Oke, mohon maaf tadi di dalam video ada sedikit miss ya. Jadi pengiriman video tapping dari yang melakukan tapping di rumah adalah dimulai dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 10 November. Nah, kemudian yang akan melakukan tapping di kampus itu hanya diperkenankan boleh hanya membawa vaksin sertifikat vaksin ya, jadi nanti ditunjukkan atau gunakan QR code ya. Jadi yang QR code Peduli Lindungi silakan dipersiapkan aplikasinya, nanti bisa di scan di pintu gerbang, ada papan untuk scan QR code-nya di pos satpam gitu. Terus kemudian untuk jadwal tapping juga sama ya dengan video di rumah. Jadwal tapping itu memang direncanakan juga mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 November. Ya, jadi bersamaan dengan pengiriman yang dari rumah. Jadi sehingga mohon kiranya segala administrasi untuk segera bisa dilunaskan terlebih dahulu administrasinya. Jadi karena nanti pembagian toganya itu akan langsung pada saat tapping berlangsung. Ya. Sudah cukup? Silakan lanjut Mbak Vindi. Silakan on cam dan di unmute. Ya Ibu, saya ingin bertanya Bu, ini maaf nggak bisa nyalain kamera Bu. Oh ya, tidak apa-apa, silakan. Ibu, saya ingin bertanya, untuk tapping video itu yang di kampus kan sekalian ambil toga ya Ibu ya? Ya. Berarti kita langsung menggunakan kebaya atau bagaimana Bu? Boleh, boleh. Ya, memang diharuskan menggunakan kebaya karena nanti setelah tapping video Anda boleh berfoto sendiri. Kami menyediakan booth untuk foto sendiri atau foto secara individu. Begitu. Oh, iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan lanjut, Mas Muhammad Zikri. Ya. Kalau nama PT ya susah ngomongin kan. Kalau tanya nama pribadi. Kameranya dinyalakan Mas Muhammad Zikri. Iya, Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Kameranya tidak dinyalakan Mas? Ya sudah. Oh, belum, sudah. Oh ya, baru muncul. Ya. Saya ingin bertanya Bu, untuk tapping video apakah bisa di hari Sabtu atau Minggu? Sabtu atau Minggu. Oke, nanti kami seperti tadi yang saya jelaskan di depan ya, bahwa selain jadwal yang utama, kami akan disesuaikan dengan kondisi, kami akan menyediakan kembali waktu untuk yang masih ada belum punya jadwal atau punya waktu pada saat
jadwal utama kami share. Jadi nanti akan kami sediakan waktu khusus ya bagi yang belum melakukan tapping pada saat jadwal utama itu kami share. Gitu ya. Boleh tanya lagi, Bu? Ya. Oke. Kalau tapping di rumah, kan harus ada orang tua ya, Bu? Terus kalau tidak ada orang tua, gantinya siapa ya, Bu? Walinya boleh. Kalau ada wali di rumah, silahkan walinya yang melakukan pindah kuncir, atau kakak boleh, atau tante, om, silahkan. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Gimana Bapak Ibu panitia? Ya, saya lihat dulu via chat ya. Bisa dilanjutkan untuk sesi ini ya Bu, diskusinya sebelum kita tutup karena waktunya tinggal sedikit. Mungkin kalau ada pertanyaan masih bisa dijawab, silahkan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tadi saya lihat di chat beberapa pertanyaan sudah sesuai dengan jawaban yang ini ya, yang apa namanya, jawaban yang sudah saya berikan ya mengenai tapping, kemudian mengenai video apa namanya, pengambilan toga itu berbarengan dengan tapping video. Ya, selanjutnya. Oke, silakan ini. Silakan. Halo. Roberto Moraka. Boleh izin bertanya, Bu? Iya, silakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya, Bu, atas kesempatannya. Halo, Bu, kedengaran kan ya, Bu ya? Ya, kedengaran. Iya, baik. Jadi, Bu, yang pertama, saya mau izin, nama saya Roberto, saya dari Fakultas Ekonomi. Saya mau, sebelum saya masuk pertanyaan, saya mau menanggapi sedikit ya, Bu ya, mengenai dengan sosialisasi hari ini, yang dimana saya secara pribadi pun tidak tahu gitu informasinya, dan nggak tahu ya informasinya seperti apa ya dari panitia ya. Itu yang pertama. Kira-kira informasinya lewat mana ya, Bu ya? Sampai akhirnya sebagian calon wisudawan itu nggak tahu gitu, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat panitia itu kan ada surat vaksin, terus ada rapid antigen. Nah, itu pilihan salah satu atau bagaimana, Bu ya? Ya, cukup. Itu saja Pak Mas Roberto. Jadi, terus sama, oh iya, kalau untuk ambil apa kan tapping kan kita langsung ke kampus ya kan, ya. Bayar selesai semua kita langsung tapping ini. Mungkin kita udah siap-siap langsung foto bisa ya, Bu ya, hari itu juga gitu ya, bisa ya? Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Itu mungkin sih ada pertanyaan tadi 2 itu, Bu. Minta tolong untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Roberto. Jadi untuk pertanyaan pertama, kami sudah berusaha untuk menyampaikan informasi tersebut melalui email, kemudian melalui media sosial, Instagram, dan melalui broadcast dengan WhatsApp dan dengan Telegram. Nah, namun memang ada beberapa yang kami terima datanya itu dari pihak-pihak yang terkait
ya banyak memang yang saya lihat atau kami lihat bahwa ada beberapa yang belum masuk datanya. Demikian. Jadi datanya masih banyak yang kemungkinan masih ada di program studi atau di prodi karena misal belum mengumpulkan berkas-berkas untuk pengambilan ijazah atau berkas-berkas untuk revisi, seperti itu, Mas. Jadi mungkin ini akan kami terus ulang, info-info ini akan kami terus ulang. Jadi setelah acara sosialisasi ini kami tetap akan melakukan broadcast melalui media-media tersebut, email, WA, Telegram, terus kemudian Instagramnya juga, seperti itu. Jadi semua info-info bisa kita berikan. Lalu kemudian untuk masalah di form, bukan masalah, tapi untuk di Google Form, silakan dipilih salah satu, yaitu mengenai atau bisa mungkin sekarang ini cukup dengan sertifikat vaksin. Lalu kemudian pada saat nanti melakukan video tapping di kampus, ya. Kebetulan di kampus ini kita hanya ditanyakan mengenai sertifikat vaksin yang bisa Anda tunjukkan ke security atau dengan melalui QR code di Peduli Lindungi. Dan pada saat tapping, pembagian toga itu akan kami lakukan pada saat tapping berlangsung agar mobilitas, kerumunan dan lain sebagainya hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Demikian. Baik, mungkin saya ingatkan kembali Ibu, waktunya sudah mau habis, dan kemudian di sini mungkin terima kasih untuk tanya jawabnya. Atau masih ada lagi yang mau di ini? Saya perlu tambahkan sedikit ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, mas-mas atau wisudawan, calon wisudawan ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevansinya dengan prosesi atau acara wisuda. Silakan ke nomor WhatsApp yang ada di setiap informasi kami. Di situ ada 2 nomor. Kemudian bisa juga melalui email atau bergabung di Telegram. Jadi kalau Anda buka form pendaftarannya, di situ ada grup Telegram yang kami sediakan juga. Lalu kemudian diharapkan ini adalah pesta kalian. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Daniel. Tolong diikuti, ya. Kami juga ada sayembara yang bisa diikuti oleh adik-adik calon wisudawan semua. Dan berharap bahwa dengan metode ini, ya, dengan metode yang dilakukan ini, kemungkinan bahwa seluruh wisudawan atau seluruh calon wisudawan bisa mengikuti wisuda. Terima kasih kepada MC, kami kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi para adik-adik wisudawan dan wisudawati yang akan mengikuti kegiatan wisuda di tanggal 30 November nanti. Mari saya berpesan di sini, mari kita bersama-sama bekerja sama ya gitu ya untuk menyukseskan kegiatan wisuda ke-31 ini, dan mudah-mudahan hal ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga nanti kalian bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut gitu. Mungkin saya ingatkan kembali, acara wisuda ini akan sukses jika kalian juga turut berpartisipasi aktif dan segera mendaftarkan diri. Bagi yang belum mendaftar, kita tunggu partisipasinya gitu ya. Ayo bareng-bareng kita sukseskan pesta kalian gitu, dan kita tunjukkan bahwa kita bisa gitu sebagai satu kesatuan Universitas Dharma Persada. Sebelum kita akhiri sosialisasi ini, saya harapkan kepada seluruh para peserta untuk menghidupkan kamera kalau bisa ya. Kalau yang tidak bisa boleh di off cam untuk pengambilan foto kegiatan hari ini gitu. Baik, saya hitung sampai 3.
Silahkan untuk kameranya. Baik adik-adik, terima kasih. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Saya mulai di slide pertama. Boleh? 1, 2, 3. Oke. Kak Regita. Oke. Kak Fitriani. Kak Muhammad Rifai. Ini masih banyak yang belum on cam ya. Ada Kak Izumi sudah. Luar biasa. Ada yang belum nih? Masih yang belum? Oke. Oh, ada yang sambil di jalan nih, ada yang sambil di mobil. Oh, hati-hati di jalan. Oke. Nah, lagi ya. Ini Kak Luciana.